Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Nurul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk pendidikan agama Islam kita pada kali ini yaitu tentang apa ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya, namun sebelum Bu Nurul mulai penjelasan pembelajaran hari ini tentang pendidikan agama Islamnya, Bu Nurul mohon kepada kalian untuk bersiap-siap terlebih dahulu ya. Duduknya yang rapi, fokus ya, fokus. Tidak kemana-mana dulu ya, duduk di tempat yang biasanya kalian untuk belajar ya. Persiapkan alat-alat tulisnya, buku tulisnya, buku pendidikan agama Islamnya ya. Dan jika ada sesuatu yang harus ditulis dari penjelasan materi pada hari ini, silakan ditulis di buku tulis kalian ya, agar tidak lupa. Jadi ketika kalian lupa, kalian tinggal melihat buku tulis kalian ya. Karena kenapa? Ikatlah ilmu dengan menulisnya ya, agar kalian tidak lupa tuh, agar ilmunya terus melekat ya. Ya baik, kita lanjut ke penjelasan materi hari ini tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Yuk kita simak videonya. Ya, adab-adab penuntut ilmu ya. Di sini ada beberapa adab-adab penuntut ilmu ya. Perhatikan dengan baik ya. Oke. Ini yang pertama. Ikhlas karena Allah. Iya, kita harus ikhlas karena Allah ya. Kenapa sih kita harus ikhlas karena Allah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agar tidak bodoh atas agama, agar dapat beramal di atas ilmu ya, agar dapat memberitahu saudara, keluarga, dan orang tua kita. Nah, bagaimana jika kita menuntut ilmunya tidak ikhlas? Wah, bagaimana jika tidak ikhlas? Nah, jika kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu hanya karena dunia saja ya, menuntut ilmunya diniatkan hanya untuk dunia saja, maka kata Rasulullah apa? Maka kata Rasulullah, kita tidak akan dapat mencium bau surga. Astagfirullah ya. Na'udzubillah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, diingat kita harus ikhlas karena Allah ya. Jika kita sudah ikhlas karena Allah, insya Allah kita menuntut ilmunya akan semangat terus ya. Akan semangat terus ya. Nah, kita masuk ke adab yang kedua, yaitu rajin berdoa. Ya, kenapa kita harus rajin berdoa? Karena ilmu datang dari Allah. Ya, ilmu datang dari Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah ya. Nah, dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, niscaya akan Allah kabulkan. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, dijelaskan ada di dalam surat Al-Mu'min yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, itu salah satu dalilnya. Nah, ada satu dalil lagi yang akan Bu Nur sebutkan ya, yang akan Bu Nur bacakan. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, ya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, nanti Al-Qur'annya bisa kalian lihat ya. Kalau kalian masih penasaran apa saja sih dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa, silahkan kalian cari di dalam Al-Qur'an, ya. Oke. Jadi, teruslah berdoa kepada Allah ya. Jika kita bingung, kita tidak paham, ketika kita susah dalam memahami suatu ilmu, berdoa kepada Allah. Insya Allah, niscaya akan Allah mudahkan kita. Ya, amin. Jadi tidak lupa untuk selalu berdoa di setiap sholat kita, ya. Di setiap kita sedang menuntut ilmu, di setiap kita akan memulai menuntut ilmu seperti sekarang ini. Sebelum kalian membuka buku kalian ya, membuka video yang Bu Nurul kirimkan, silahkan kalian berdoa dulu ya. Bagaimana doanya? Yang kemarin pernah Bu Nurul ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, itu juga salah satu doanya ya. Salah satu doanya itu kalian amalkan ya. Nah, kita masuk ke yang 3. Adab yang ketiga yaitu bertakwa kepada Allah ya. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi manusia sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ya. Mana kezaliman, mana ketakwaan. Maka Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bermaksiat, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintahnya dan senang berbuat dosa dan kezaliman. Na'udzubillah ya. Nah, makanya kita harus bertakwa ya. Nah, oke, kita lanjut. Adab yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan, tidak boleh malas. Ya, kita tidak boleh bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Kita harus semangat, harus lebih semangat ketika kita menuntut ilmu syar'i. Insya Allah akan beri kesudahan yang baik bagi orang yang rajin dan tidak malas. Nah, makanya kita harus bersungguh-sungguh ya. Semangat terus ya. Walaupun seperti sekarang ini, walaupun kalian belajarnya di rumah, bukan di sekolah, itu sama saja kalian menuntut ilmu, ya. Tidak ada bedanya. Jika diniatkan ikhlas karena Allah, sama saja pahalanya, ya. Nah, harus lebih semangat juga walaupun kalian di rumah. Tetap harus semangat ya, anak-anakku. Oke, sekarang kita lanjut. Adab yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada di dalam dirinya. Sombong yaitu meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Ya. Misal, karena yang menyampaikannya adik kita atau teman kita yang kita anggap lebih bodoh dari kita. Ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Tetap harus menghargainya ya. Nah, contoh yang malu. Misal, kita sudah besar ikut belajar dengan anak kecil. Akhirnya tidak mau belajar. Akhirnya malah kita tidak belajar. Nah, salah seperti itu ya. Nah,
Boleh malu di saat kita apa? Di saat kita berbuat yang tidak baik seperti kita bohong. Nah, itu tidak boleh, baru boleh malu ya. Tidak jujur ya. Nah, namun ketika kita malu yang seperti ini yang tadi Bu Nur contohkan itu tidak boleh malu ya. Mau kita belajar sama anak kecil, mau kita belajar bersama orang dewasa, tidak usah malu ya. Walaupun kita belajar sama siapapun itu, mau anak kecil atau siapa, harus tidak malu ya. Harus tetap semangat. Ya, baik. Ya. Kita masuk ke adab yang keenam. Diam dan mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan. Nah, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Seperti sekarang ini Bu Nurul sedang menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian dengarkan dengan baik ya. Dengan baik apa-apa yang sudah Bu Nurul sampaikan. Kalau bisa, jika ada sesuatu yang kalian anggap penting, kalian tulis di buku tulis kalian ya. Nah, selanjutnya, jangan sibuk bercanda dengan teman seperti mengobrol dengan temannya ya. Tidak boleh seperti itu. Contoh di dalam kelas, gurunya sedang menjelaskan pelajaran di depan, kaliannya malah asyik mengobrol dengan temannya di kursinya ya, di kursinya dengan teman sebangkunya. Mengobrol lah. Ada yang apa lagi tuh? Ada yang asik sendiri. Gurunya sedang menjelaskan pelajaran malah menggambar. Gurunya sedang menjelaskan pelajaran malah ada yang asik sedang makan. Nah, apalagi seperti itu tidak sopan ya. Atau berbicara sendiri. Nah, dan jangan mau dipengaruhi oleh setan atau temannya mengajak tidak benar ya. Misalkan ketika kalian di kelas contoh ya, kalian sedang fokus nih mendengarkan penjelasan yang guru sampaikan, tetapi teman kalian mengajak ngobrol. Ya sudah, abaikan teman kalian, anggap tidak ada yang ngajak ngobrol ya. Atau kalian nasihati, maaf, aku tidak ngobrol, aku sedang mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Oke? Kita masuk ke adab yang ketujuh. Mengulang dan menghafalkan ilmu yang disampaikan. Nah, mengulang pelajaran di rumah, di waktu luang, di kala istirahat. Menghafalkan ilmu adalah contoh dari Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku. Kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa faqih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Nah, ini murojaah. Makanya kalian ketika setelah belajar nih, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul, silahkan kalian mengulang dan menghafalkan ilmu yang sudah disampaikan ya. Mengingat-ingat lagi apa saja sih ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir, mencatat penjelasan dari guru ya. Mencatat penjelasan guru. Nah, ini yang tadi awal-awal Bu Nurul jelaskan ya. Tidak malas mencatat. Ya, kita tidak boleh malas menulis ya. Misalkan contoh seperti ini. Bu Nurul tugaskan untuk menulis beberapa kalimat. Bu, kebanyakan. Ada yang baru 1 baris 2 baris. Bu, tangan aku sudah pegel. Tidak boleh seperti itu ya. Misalkan kalau tangannya sudah pegal, kalian olahraga tangan dulu ya. Olahraga tangan dulu.
buka tutup, atau jari-jarinya dipijit-pijit pelan-pelan ya. Seperti itu agar tidak pegal, tidak cepat pegal. Nah, kenapa tangannya cepat pegal? Kenapa? Karena memang mungkin tangannya tidak dibiasakan juga untuk menulis ya. Makanya sekarang walaupun kalian belajar di rumah, tetap kalian harus latihan menulis terus ya, agar ketika kalian masuk ke dalam kelas, kalian tangannya tidak kaku ya. Tangan itu harus dilatih terus agar tidak kaku ya. Dan di sini berusaha menulis dengan rapi ya. Harus berusaha kita menulisnya dengan rapi, latihan menulis terus ya. Insya Allah ketika kita sering menulis, tulisan kita akan mengikutinya rapi ya. Nah, jika kita males menulis, tangannya jarang digunain ya, itu tulisannya akan berantakan karena harus mulai lagi dari awal ya. Makanya tetap harus berlatih menulis ya. Ya. Oke, jika menulis masih lambat, maka bisa meminjam catatan temannya ya. Nah, jika didikte nih, tapi lambat nulisnya ya. Nah, kalian berusaha harus punya inisiatif. Kalian bisa meminjam catatan temannya. Seperti itu ya. Nah, semoga Allah mudahkan setiap langkah kita untuk meneladani semangat para ulama dalam menuntut ilmu, yang mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu, dan senantiasa mengamalkan adab-adab penuntut ilmu, sehingga ilmu yang dipelajari menjadi bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Nah, baik, Bu Nurul, cukupkan sampai di sini penjelasan pendidikan agama Islam kali ini, yaitu tentang apa? Tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Dimurojaah kembali ya. Oke, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.